Hai Virgo, ketemu lagi, tapi di hari Sabtu ya. Jadi bukan di hari Jumat seperti biasa, ini di hari Sabtu. Dan bacaan ini ya seperti biasa bonus di satu minggu ini. Dan ini berupa pesan dari semesta, berupa pesan dari Angel's Guide. Tentu saja saya pakai Oracle Card Angel's Guide karena memang ada beberapa pesan khusus untuk Virgo yang harus disampaikan. Ada yang secara personal sudah, ada juga beberapa Virgo yang sudah personal reading dan saya berikan pesan-pesannya. Tapi untuk kalian yang secara general nontonnya, ya udah nonton ini aja. Semoga ini resonate dan berkenan untuk kalian. Dan sekali lagi untuk yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, selamat menjalankan ibadah. Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan nanti di hari kemenangan dapat mencapai apa saja yang selama ini kalian inginkan di kehidupan kalian. Oke, saya buka dulu pesannya. Iya, tentang apa sih ini secara general untuk Virgo? Pesan dari Angel's Guide Oracle Card. No. Pesannya no. Secara general ya, gini. My dear Virgo, kalau kalian sedang ingin melakukan sesuatu hal saat ini, saat kalian nonton ini, bukan berarti tidak boleh, tapi ini mengingatkan kalian untuk kembali lagi nge-review apapun keinginan kalian itu. Jangan-jangan ketika kalian udah tabrak lari, lakuin aja tanpa dipikirin, nanti di kemudian harinya ada resiko yang akan menimpa kalian. Karena pilihan kalian itu sebenarnya dijawab dengan no. Ya, jadi pikirin lagi apapun itu yang sedang ingin kalian lakukan. Terutama untuk Virgo yang lagi emosi jiwa nih. Emosi nih, secara emosi pengen banget melakukan ini. Pokoknya nggak bisa, harus dilakukan. Harus dilakukan. Padahal nggak harus loh Virgo. Nggak harus, tetap harus ada pemikiran mendalam tentang hal tersebut. Harus ada bener-bener kayak dipikirin dulu, bahkan kalau perlu ditahan dulu keinginannya, karena nanti ke depannya, nah itu dia, mungkin ada sesuatu hal. Jadi memang tolong ditahan dulu apapun yang ingin kalian lakukan saat ini atau yang kalian wishkan atau manifestasikan gitu. Jangan keburu nafsu lah ya, jangan kebawa emosi jiwa. Oke, saya mikir dulu apa sih? Oke-nya kalau saya sih nggak ada. Oke, untuk kalian mungkin ya, tentang jawaban dari semesta bilangnya no. Oke, saya akan buka satu pesan lagi untuk nyangkutin dengan kata-kata tadi, pesan dari Angel's Guide no. Ya. Tentang apa ini? Setelah ini pasti saya buka tarotnya. Tapi ini oracle card lagi. Satu lagi. Ada tulisannya tree wisdom. Tree, pohon. Wisdom, kebijaksanaan. See? Nyangkut kan sama no yang tadi saya omongin. Perlu kebijaksanaan. Memang jawaban dari semesta adalah no. Tapi perlu kebijaksanaan dari kalian untuk memikirkan lebih dalam lagi, kenapa jawabannya no? Kenapa harus tidak? Kenapa kan itu keinginan dari kalian para Virgo gitu ya. Silakan dihubungkan dengan kehidupan kalian masing-masing. Saya bacain dulu kartunya. The tree trial will help you navigate through your current situation. Jadi semesta akan mengarahkanmu di situasi yang sekarang tentu saja ke arah yang sebenarnya. Karena jawabannya no, mungkin misalnya saya mau ke kiri. No, bentar, kamu harusnya ke kanan. Kayak gitu ya. Cuma ilustrasinya sih seperti itu. Oke. Her flute itu loh, yang kayak suling itu ya. Her flute can reveal insight and answer through the sound it makes. Ini semua tersirat nih ya. Nggak bener-beneran kalian dengar suara flute atau suara suling. Nggak kayak gitu juga. Tapi yang sebenarnya adalah dengarkan deep yang paling dalam di dalam dirimu.
Apakah iya kalian ingin melakukannya? Apakah iya kalau dilakukan keadaan akan menjadi baik? Apakah iya kalau kalian dapatkan apa yang kalian inginkan itu akan membuat kehidupan kalian lebih baik? Jadi lebih baik Virgo pikirkan dulu dengan lebih dalam, ya. Oke, sekarang kita buka kartu tarotnya. Ini tentang apa sih? Mungkin nyangkut-nyangkut di situ ya. Entah karir, keuangan, dan bisnis, entah personal life, percintaan, kayak gitu ya. Oke, sebentar. Oh, ada satu yang jatuh, saya ambil dulu ya. Mana tuh? Waduh, hilang lagi. Adanya tawaran. Adanya tawaran di kehidupan Virgo. So, Virgo, coba kalian pikirkan, ada tawaran nggak? Tawaran percintaan, tawaran karir, tawaran bisnis. Tuh tadi jawabannya suruh no, terus suruh dipikirin lagi ya, lebih bijaksana dalam menyingkapinya. Ada Six of Cups, ada Queen of Wands yang terbalik. Sebentar ya. Now I know. Iya, make sense. Make sense. Oke. Virgo, ini berhubungan dengan adanya sesuatu hal yang ditawarkan di kehidupan kalian. Atau bahkan sesuatu hal yang tidak kalian sadari sebenarnya sedang ditawarkan ke dalam kehidupan kalian. Tadi memang jawabannya no. Mungkin untuk sebagian kalian harus menolak hal tersebut, walaupun itu menggiurkan tawarannya. Kan nanti memang tidak sesuai dengan hidup kalian. Tawarannya itu mungkin udah lama kalian nantikan gitu, ditungguin. Terus tiba-tiba datang, terus tiba-tiba kalian lihat bacaan ini terus bilang gini, Mbak Lucy, kenapa sih jawabannya no? Saya loh udah nunggu tawaran itu. Saya loh udah pengen itu saya dapetin di kehidupan saya, and then ketika ada udah langsung wah gembira gitu ya, bahagia untuk mendapatkan tawaran itu, tiba-tiba nonton ini bilang no, jawabannya no. Kenapa gitu ya? Oke, nanti dijelaskan kenapa. Tapi yang jelas, jika kalian mendapatkan sebuah tawaran, ini tidak mutlak jawabannya no, karena kalian punya free will, jadi kalian bisa mempertimbangkannya lagi. Kalau memang mau diambil, terus jangan baper ya, siapa tuh Mbak Lucy, ini hidup saya, ini pilihan saya. Benar, kalian punya free will, jadi terserah kalian mau ambil atau tidak. Tapi menurut jawaban ini memang diperlukan kebijaksanaan untuk memikirkan kembali tawaran tersebut. Satu sisi yang lain adalah sebenarnya ada tawaran itu di sekeliling kalian dan kalian yang jawab no, karena kalian gak lihat itu sebagai sebuah kesempatan yang baik. Apakah itu benar? Ketika kalian menjawab itu, udah dijawab no gitu. Bisa, bisa saja kalian benar, tapi bisa juga kembali lagi. Secara bijaksana kalian harus mikirin lagi kenapa kalian menjawab no. Kenapa kalian tidak mau ambil itu? Nggak bagus Mbak Lucy, duitnya kecil, gedean yang sekarang misalnya gitu. Nggak apa-apa, itu pilihan. Yang selanjutnya ada indikasi, ada Eight of Cups. Ada indikasi bahwa ketika itu kalian terima dan masukkan ke dalam kehidupan kalian, justru nantinya hal-hal baik meninggalkan hidup kalian. Atau kalianlah yang dijauhkan dari hal-hal yang sebenarnya baik. Gitu. Jadi kalian nggak lihat secara garis besarnya atau gambaran besarnya, hanya ngelihat satu sisi yang kecil, and then keburu nafsu untuk terima itu atau keburu nafsu untuk menolak itu, dan pada akhirnya kalian malah akan dijauhkan oleh dari banyak hal baik yang akan terjadi di kehidupan kalian, gitu indikasinya. Dan ya, Queen of Wands-nya jadi terbalik. Ada banyak hal yang mungkin nantinya harusnya kalian akan dapatkan secara jauh lebih baik dari kehidupan kalian sendiri, karena itu kalian terima atau bahkan tidak terima, itu akan membuat kehidupan kalian jadi kurang enak atau kurang baik begitu. Dan pada akhirnya the tower-nya terbalik. Tidak ada perubahan signifikan di hidup kalian. Yo wes,
ngono-ngono aja gitu, gitu-gitu aja gitu. Padahal sebagai manusia kan kita nggak mau stagnan ya, nggak mau begini-gini terus gitu. Harus ada perubahan ke arah yang lebih baik, Virgo. Jadi pikirkan baik-baik. Mau ditolak, mau nggak ditolak, tetap harus dipikirin baik-baik. Intinya gitu. Oke? Dan ini sangat berhubungan dengan masa depan kalian. Di depan ada Two of Wands. Karena sebenarnya saat ini beberapa Virgo, ya kalau saya bisa bilang beberapa Virgo, karena beberapa Virgo personal reading sama saya, dan itu kelihatan banget. Ini berhubungan dengan masa depannya si Virgo tersebut. Oke, so untuk kalian yang ngelihat ini sebagai general reading, I'm sure, saya juga yakin sebagian dari kalian mengalami peristiwa ini di mana emosi jiwa mau ngambil atau kekeh untuk menolak, tapi harus ada hal-hal yang harus dipikirkan karena itu berhubungan dengan masa depanmu, masa depan kalian. Sebenarnya saat ini adalah saat yang tepat bagi kalian untuk memikirkan kembali apa yang harus kalian bikin sekarang untuk masa depan kalian. Sekarang menentukan masa depan kalian, gitu, ya. Look, ada Ace of Swords. Seperti yang saya bilang, saya ulang lagi, saya tambahin lagi. Ini saat yang tepat untuk kalian mengambil kembali kekuatan kalian, mengambil kembali jati diri kalian, atau mengembalikan kembali jati diri kalian sebagaimananya kalian seorang Virgo yang baik, seorang Virgo yang di semesta itu ya benar-benar memberikan kontribusi gitu. Ada alasan kalian kenapa kalian ada di dunia ini. Karena kan seperti itu ya seharusnya. Karena kita tuh hidup bukan cuma sekedar hidup, kemudian melanjutkan hidup, habis itu meninggal. Nggak gitu, harus ada fungsinya. Dan ini adalah saat yang tepat untuk kalian kembali lagi memikirkan, fungsi saya di dunia ini apa sih? Bukan sekedar cari harta, cari tahta, cari yang begitu-begitu, nggak dibawa metong, nggak dibawa gitu loh. Yang dicari ya sesuatu hal yang membuat kalian berguna untuk sekitar kalian, yang membuat kalian bisa memimpin hidup kalian dan orang sekitar kalian, orang yang kalian cintai, orang yang dealing dengan kalian, orang sekitar kalian bahkan yang mungkin tidak kalian kenal, ke arah yang jauh lebih baik gitu. Dan pikirkan lagi fungsi kalian atau jati diri kalian selama berada di dunia ini. Dan kartu terakhirnya adalah Eight of Pentacles. Ini kalian sendiri. Kalian yang menentukan sendiri, kalian yang bertanggung jawab sendiri. Bolak-balik selalu saya ulang-ulang bahwa masing-masing dari kita bertanggung jawab atas diri kita masing-masing. Bertanggung jawab atas apa yang kita perbuat, apa yang kita tidak perbuat bahkan, oke? Dan hal itu memang benar-benar harus dilakukan dengan pertimbangan matang. Apakah harus dilakukan, apakah tidak harus dilakukan, itu harus dengan pertimbangan yang benar-benar matang. Ya, tapi ini adalah tanggung jawabmu. Ini adalah memang benar-benar jalan hidup yang harus kalian jalani sesuai dengan takdir kalian masing-masing. Ini akhir pekan tapi berat ya. Berat pembicaraannya. Berat gak sih? Terserah Virgo sih ya, mau nganggap ini berat atau bilang biasa aja mbak. Ada kan Virgo yang kayak gitu. Oke. Saya akan buka beberapa kartu tapi tidak menyertai kartu yang tadi. Ini cuma sebagai tambahan. Siapa tahu ada tambahan lain ya. Saya buka ya 5 kartu aja deh ya. Tambahan lain siapa tahu ada. Oh look, Queen of Chalice. Karena sebenarnya either kalian yang jadi Queen of Chalice, kalian yang mengusahakan, mengupayakan hidup kalian sesuai dengan passion kalian, atau ada pihak yang juga nyambung dengan hidup kalian, cross your life, berada di bersama-sama dengan kalian, yang juga punya passion yang sesuai dengan si Virgo itu sendiri. Karena saya melihat beberapa Virgo itu tidak sedang sendirian nih. Padahal kadang-kadang Virgo tuh orang yang ya agak absurd juga deh ya. Pengen sendirian, tapi ketika sendirian pengen punya teman. Ketika sedang bersama teman-teman kok capek, pengen sendirian gitu ya. Absurd ya. Ya. Tapi yang saya lihat di sini adalah sebagian dari Virgo itu bersama-sama dengan orang atau orang-orang
pihak atau pihak-pihak. Jadi bisa single, bisa plural, bisa satu, bisa beberapa. Itu sedang membangun passion bersama sih. Dan si Virgo-nya itu harus menetapkan hati. Karena bagaimanapun dealing with somebody gitu, dealing dengan pihak lain atau orang lain itu memerlukan ya welas asih, pengertian, understanding, karena tidak semua orang sama pikirannya, ya kan? Mungkin pikiran Virgo begini, pikiran yang lain seperti apa gitu. Ada Seven of Swords juga, ya. Ini keadaan Virgo nih lagi oke banget dan nggak usah mikirin kayak membanding-bandingkan dengan orang lain, enggak. Dan Virgo tidak sedang berada di posisi yang seperti itu. Jadi memang sebenarnya ini saat yang tepat untuk Virgo memikirkan dirimu sendiri, Virgo. Your future, masa depanmu sendiri. Karena sama sekali nggak ada bandingannya dengan orang lain. Orang per orang, mau Virgo atau zodiak lain, itu nggak perlu dibanding-bandingin hidupnya. Punya jalannya sendiri, punya rezekinya sendiri, punya tanggung jawabnya sendiri. Kan harus melakukannya sendiri, ya kan? Terus mungkin kalian bingung, tadi kan katanya harus bekerja sama. Di keadaan yang mengharuskan kalian bekerja sama atau berada dengan orang-orang di sekitar kalian yang mungkin mempunyai misalnya visi yang sama atau kerja sama atau keinginan untuk melakukan sesuatu hal bersama, itu keadaan dimana kalianlah Virgo yang harus membantu mereka, oke, bisa dalam tanda kutip membantu mereka, memberikan pengertian bagaimana bersikap. Karena mungkin antara kalian dengan pihak-pihak itu ya mungkin tidak sejalan, karena mungkin ya beda cara pikir, beda pendapat dan lain sebagainya. Tapi harus dari Virgonya, ini tugasnya Virgo nih ya, untuk membuat keadaan menjadi oke gitu, menjadi ya Virgonya yang lebih understanding, Virgonya yang lebih pengertian. Ini Five of Pentacles-nya terbalik. Untuk situasi keuangan sendiri Virgo, di sisinya Virgo seharusnya baik-baik saja. Seharusnya baik-baik saja. Jika kalian mau bersyukur di keadaan apapun, di berkat apapun, sekecil apapun. Saya melihat ada Virgo yang ngeluh, kalau keuangan Virgo seret mulu nih, bla 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 bla. Ada banyak lagi. Saya balikin lagi. Dia udah bersyukur belum ya? Dia nulis begitu loh, Virgo nulis begitu loh saat dia nonton YouTube yang perlu wifi, yang perlu kuota, dan nontonnya pakai smartphone yang bisa buka YouTube. Kok nggak bersyukur Virgonya masih bisa nonton YouTube? Kok nggak bersyukur orang lain belum tentu loh, gitu loh. Kalau bilang keuangan seret, siapa sih yang nggak seret ya? Semua orang maunya sesuai dengan keinginan dia kan? Tapi kan keadaan tidak selalu seperti itu, ya nggak sih? Oke. Yang sih happiness, bahagia, ini kartu kebahagiaan, tentu saja akan ada selalu kebahagiaan untuk Virgo. I'm sure 100% pada saat kalian mensyukuri hal-hal kecil. Duit tinggal 100.000 di dompet, sementara gajian masih seminggu lagi, itu aja mesti bersyukur, masih ada 100.000 gitu. Ada yang dompetnya kosong samsek sama sekali. Dompetnya kosong sama sekali. Jadi kebahagiaan ini bisa kalian capai jika kalian mensyukuri semuanya dan juga memikirkan hidup kalian seperti yang tadi udah saya omongin panjang lebar. Ini kartu kebahagiaan, ini kartu yang saya sukai sangat ya, sangat saya sukai. Dan itu memang berarti kebahagiaan akan bersama Virgo. Dengan cara apa? Dengan cara kalian bersyukur apapun yang terjadi. Kalian nggak tahu kan saya ngomong begini, sementara kalian nggak lihat isi dompet saya misalnya. Kalian nggak tahu apa keadaan saya, apakah saya bisa makan atau tidak misalnya, kayak gitu. Tidak tahu kan? Juga begitu juga dengan orang-orang di sekitar kalian. Jadi jangan mengeluhkan sesuatu yang tidak kalian punya, tapi mensyukuri apa saja yang kalian punya. Itu masih pakai bajunya nggak robek, bersyukur. Sesimpel itu, oke? Dan kartu yang terakhir, Two of Pentacles.
Kalau tuh of Pentacles di yang satu, di beberapa kartu orang bilang, oh, juggling will with multiple things. Iya bener, juggling, sibuk ya kan, sibuk. Kemarin juga waktu saya bilang Virgo minggu ini sibuk, iya memang bener sibuk, tapi juga harus sibuk menyeimbangkan kehidupan kalian. Yang tadi tuh, daripada ngeluh, mendingan kalian bersyukur aja dengan kesibukan ini. Masih sibuk berarti masih ada kemungkinan untuk mendapatkan rezeki. Lah kalau diam-diam aja, emang makanan datang sendiri? Emang duit datang sendiri? Enggak kan, harus tetap diusahakan kan. Kecuali kalau yang mager sambil bilang, Mama bikinin Indomie, Mama bikinin makanan, itu mah ya nggak kayak gitu juga kan. Tetap ya, harusnya di kalian sendiri yang mengusahakan itu gitu ya. Oke, my dear Virgo, sebelum saya tutup dengan yes or no, saya buka lagi satu kartu aja dari Oceanic Tarot ya. Anxiety. Beberapa Virgo mengalami ini, kepanikan, bingung apakah ini hal yang baik untuk dilakukan dan lain sebagainya. Tadi kan dari ini Nine of Swords. Berada di situasi yang tidak menentu, atau pemikiran bahwa hidupnya nggak baik-baik aja, rezekinya nggak lancar, bla 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 bla. Dan jawaban di situ no. Jadi bisa diartikan banyak hal juga. Tadi saya bilang ada tawaran yang mungkin perlu dipikirkan lagi, yes or no-nya. Tapi juga anxiety ini sebenarnya nggak perlu ada. Kalian punya desain, kalian punya kebahagiaan yang bisa kalian ciptakan sendiri. Jadi anxiety yang ada di Virgo, kepanikan, apa tadi, mental health, apalah seperti anak sekarang ngomong, itu nggak penting untuk ada di kehidupan kalian. Yang penting selalu bersyukur aja sih, sesimpel itu gitu. Sekali lagi sesimpel itu. Oke, so my dear Virgo, coba tanyakan satu hal, saya jawab dengan yes or no. Kartunya Virgo, The Empress, jawabannya yes. Oke, kartunya Virgo, jawabannya yes. It's you. Your responsibility, your choice. Mau milih untuk ngeluh, keadaan tidak akan berubah, atau memilih untuk bersyukur, alhamdulillah, menjalankan ibadah puasa dengan happy, nggak bilang gini, ya tapi puasa kayak kali ini saya tidak bisa bikin takjil yang enak. Penting nggak sih? Kan buka puasa itu yang penting minum segelas teh manis juga udah takjil itu ya kan, udah apa maksudnya, itu udah membuka puasa gitu. Nggak perlu makanan-makanan yang begitu-begitu gitu. Bersyukur aja dengan apa yang kalian punya. Menurut saya sih gitu. Menurut bacaannya sih begitu. Kalian mau ambil atau tidak, nggak apa-apa. Yang penting saya doakan yang terbaik aja untuk kalian semua para Virgo dimanapun kalian berada. Oke? So, sekian saja bacaannya. Kita ketemu lagi hari Senin untuk bacaan mingguan ya Virgo. Mudah-mudahan minggu depan saya bisa bikin seperti biasa, karena udah beberapa minggu ini berantakan sekali jadwal saya karena memang sangat sibuk. Oke Virgo, tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love, and bye-bye.